Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 21 Oktober 2020. Tema saat teduh dan renungan hari ini berjudul Tuhan tempat pelarianku. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 16 ayat yang ke-19a. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat seluruh sahabat seperjalanan di tengah-tengah kondisi kehidupan yang semakin sulit, yang tidak tahu kapan masalah ini kemudian menjadi reda dan kemudian terhenti. Sehingga kami mengalami kesesakan-kesesakan dalam kehidupan ini. Biarlah ya Tuhan, di dalam renungan sahabat seperjalanan yang hari ini kami akan terima, kami boleh mendapati sebuah keyakinan bahwa di dalam Tuhanlah kami mendapatkan tempat pelarian yang terbaik di atas kesesakan hidup yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada satu kata yang cukup menarik waktu kita mengalami kepenatan hidup, mengalami kesulitan hidup, yaitu namanya refreshing. Yaitu mencari bagaimana untuk menenangkan jiwa kita, untuk teduh sebentar daripada masalah kehidupan yang terjadi. Kalau Anda yang cukup punya uang banyak, Anda bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kalau Anda yang uangnya sedang-sedang saja, mungkin Anda jalan-jalan ke Bali. Bagi Anda yang ekonomi terbatas, ya sudah, jalan-jalan saja di kota Bandung, cari-cari kuliner yang murah, yang penting bahagia. Itu refreshing. Itu adalah rekreasi untuk kemudian meredakan masalah-masalah kehidupan. Tapi kalau itu masalah yang ringan. Namun tatkala masalah berat, masalah yang berat tidak selesai dengan urusan itu. Kita membutuhkan hal-hal yang lain. Akhirnya tatkala kita tidak sanggup menghadapi, maka orang-orang kemudian lari menjadi pemabuk, kemudian berjudi, atau kemudian cari hiburan-hiburan, bahkan kemudian lari ke obat-obatan, atau kemudian kelakuan-kelakuan kehidupan-kehidupan yang menyimpang untuk menurunkan tensi tekanan hidup yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang yang bisa menerima kita dan menjadi sahabat di samping kita pada saat mengalami kesesakan hidup? Alkitab mengajarkan di dalam Amsal bahwa orang kaya itu, saudara-saudara, itu banyak sahabatnya. Orang yang punya jabatan, banyak sahabatnya. Anda yang punya daya tarik pesona, mungkin artis, banyak sahabatnya. Namun tatkala segala sesuatu itu di dalam kondisi tertentu, itu tidak kita miliki. Kekayaan kita tidak punya, jabatan kita tidak punya, pesona juga kita tidak punya. Tidak heran kemudian tatkala suami itu jatuh miskin, ditinggalkan oleh istrinya. Tatkala kemudian orang tua itu tidak punya apa-apa, yang terjadi anak bukan menghormati orang tua, berkeluh kesah kepada orang tua. Pak, ada saatnya di dalam dunia ini tidak ada satu pribadi pun yang sanggup menanggung kehidupanmu bersama dengan engkau di dalam kesulitan yang paling berat. Berapa banyak saudara orang-orang yang di kondisi ini karena hutang piutang yang kemudian berat. Berapa banyak di antara kita yang punya sakit menahun, stadium 4 penyakit berat. Orang terkasih pun merasa lelah mungkin mengurusimu, mendampingimu, kecuali yang punya ketulusan yang sangat luar biasa. Manusia ini punya keterbatasan di dalam menerima kita. Manusia juga punya keterbatasan di dalam mendampingi kita. Manusia juga punya keterbatasan untuk sabar mendengar segala keluh kesah kita. Di mana kita akan berlari? Tuhan berkata, firman Tuhan, ya Tuhan kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Sehingga sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita bisa mendisiplin diri di dalam keseharian, punya hubungan dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami ketenangan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan akan menolong engkau sebagaimana engkau seekor domba. Yang seringkali seekor domba itu akan diperhadapkan kepada binatang-binatang buas, singa, atau binatang-binatang buas yang lain. Tuhan yang melindungi engkau. Binatang buas dalam kehidupan ini
banyak macam. Kesulitan ekonomi, penolakan, persaingan, kejahatan-kejahatan, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kita ini rentan. Hidup kita ini seperti telur di ujung tanduk. Namun Tuhan bisa menegakkan engkau kembali. Tuhan bisa memberikan rasa kepuasan sewaktu jiwamu haus. Dan Tuhan berkata, akulah air kehidupan. Tatkala pintu tertutup di dalam kehidupan ini, Tuhan berkata, akulah pintu. Tatkala jalan ini tidak ada lagi yang bisa ditempuh, Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tatkala kita merasa kehidupan ini akan berakhir, seluruh rasa hidup yang terbaik itu Allah berikan kepada kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam sebuah media sosial, di tayangan-tayangan televisi, bagaimana seorang terpidana mati karena obat-obatan terlarang. Dia keluar dari lapas lewat gorong-gorong dan dia terbebas. Pada saat terbebas dia mungkin merasakan kebebasan yang luar biasa. Namun tatkala mungkin berjalan sudah 2 jam sampai ke daerah hutan, dia mulai sadar bahwa tidak akan dilepaskan dia. Polisi mengejar, masyarakat, penduduk ikut-ikutan untuk mengejar. Itu bagian daripada tanggung jawab masyarakat untuk mendukung kepolisian. Dan tanggung jawab polisi untuk menangkap kembali. Di dalam keputusasaan itu, pada akhirnya terpidana mati ini mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Caranya seperti apa? Silakan sahabat seperjalanan untuk mencari tahu di berita-berita media sosial yang ada. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dunia ini tatkala kita berbuat sesuatu yang buruk, ada hukumnya. Setiap perbuatan yang tidak baik ada hukum. Dan hukumnya itu yang paling akhir adalah hukuman mati. Namun hukum Tuhan jelas sekali. Hukum Tuhan tatkala engkau berbuat yang terburuk sekalipun adalah engkau bertobat untuk sesuatu perbuatan buruk yang kita lakukan. Kalau itu adalah perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain, Tuhan juga menguatkan engkau. Kalau itu perbuatan buruk yang dilakukan oleh kita, Tuhan juga menerima engkau. Dengan satu sikap hati, engkau mau bertobat di atas segala kesalahan-kesalahan yang ada. Tekanan hidup, kesesakan hidup ini bisa dilakukan oleh 2 hal. Satu, dari luar, kita orang-orang yang baik-baik saja. Namun kondisi keadaan itu yang bisa menekan kita mengalami kesesakan. Ada juga kesesakan yang ditimbulkan karena kesalahan kita. Karena kita merugikan orang lain. Karena kehidupan kita tidak bertanggung jawab. Anda menjadi orang yang tidak dipercaya. Anda berlaku curang, berlaku buruk. Merugikan orang lain. Engkau dalam kesendirian. Lalu siapa yang terima engkau? Selama pertobatan terjadi, Tuhan juga akan menerima kita apa adanya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu saya bertanya kepada sahabat seperjalanan, apa kesesakan hidupmu masing-masing? Silakan bercerita bagi sahabat seperjalanan yang menjadi teman di dalam media sosial saya. Pasti setiap orang punya persoalan kesesakan hidup. Namun Tuhan memberikan jaminan. Sewaktu engkau mau datang kepada Tuhan, Tuhan kekuatanku, Tuhan bentengku, Tuhan tempat pelarianku pada hari kesesakan. Maka Tuhan memberikan hati yang lapang dan hati yang luas. Tidak pernah ada ruang yang terlalu penuh sampai Tuhan tidak menerima kita. Tuhan menerima kita, Tuhan mencintai kita, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan akan membukakan jalan hidup yang tertutup. Tuhan akan meringankan beban hidup yang sedang kita alami. Mari sahabat seperjalanan, datanglah kepada Tuhan, tempat pelarianku. Tempat pelarianmu, tempat pelarian kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang mengalami sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesesakan hidup, masalah, kesulitan, problem yang ada, Tuhan yang akan bukakan jalan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Hamba-Mu juga berdoa buat sahabat seperjalanan yang mengalami luka yang begitu dalam karena pengkhianatan daripada orang yang dicintainya. Tuhan pulihkan, biarlah dia datang kepada Tuhan sebagai tempat pelarian di masa kesesakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas, tetap kuat di dalam Tuhan. Ingatlah Tuhan, tempat pelarian yang terbaik untuk kesesakan hidup kita semua. Shalom, Tuhan berkati. Amin.